Halo, selamat sore. Berjumpa lagi bersama saya Jim Logan Siombing di podcast Jakarta Barometer. Sore hari ini khusus kita bahas tentang selesainya tahapan Pilkada DKJ, yang dimana kemarin KPUD DKI Jakarta sudah memutuskan bahwa pemenangnya mutlak dimenangkan oleh pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Terutama kita warga Jakarta bersyukur ya, tahapan Pilkada DKJ ini Jakarta tidak harus melalui proses yang panjang ke MK, karena kedua pasangan yang kalah telak itu bisa menerima kekalahan dengan lapang dada. Artinya gentle lah pasangan nomor 1 dan 2. Nah, untuk pasangan Mas Pramono dan Bang Dul, Rano Karno, setelah dilantik tentu akan menjalankan program yang telah dikampanyekan. Nah, tapi sebagai catatan dari saya, Jakarta Barometer, ingin menekankan yang perlu sangat diperhatikan di awal melaksanakan pekerjaan sebagai gubernur dan wakil gubernur. Pertama itu adalah bagaimana membenahi sistem transportasi publik di Jakarta, karena perlu sentuhan khusus, perlu perhatian khusus agar fasilitas yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta itu betul-betul dapat maksimal dalam melayani kebutuhan masyarakat Jakarta khususnya, tapi juga melayani masyarakat di luar Jakarta yang memang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari yaitu berada di kota Jakarta. Tentunya mereka juga menggunakan transportasi publik tersebut, khususnya Transjakarta. Ini sangat penting agar ke depan di era Mas Pramono dan Rano Karno tidak lagi kita disuguhi berita tentang polusi yang cukup tinggi, terus kemudian kemacetan yang parah dan seterusnya. Memang itu menjadi PR ya, bukan PR yang mudah, bukan seperti kita membalikkan tangan dalam menyelesaikan itu. Tapi itu perlu perhatian khusus gitu ya, soal polusi. Saran saya ya untuk transportasi publik yang dikelola oleh BUMD DKI ya ke depan secara perlahan tapi pasti mulai beralih menggunakan transportasi listrik supaya dapat menekan polusi di Jakarta. Bisa juga untuk transportasi Jakarta atau juga Pemprov DKI, baik itu di balai kota maupun di lima kantor wilayah, mobil transportasi yang digunakan sebagai fasilitas ASN perlahan tapi pasti sudah beralih menggunakan mobil listrik. Nah, nanti dari hasil itu kan akan terlihat kira-kira seberapa besar dampak positif mengurangi polusi emisi di Jakarta. Nah, itu bisa juga dijadikan alasan untuk Pemprov DKI Jakarta pelan-pelan meminta warga Jakarta juga mulai meninggalkan transportasi pribadinya, mulai beralih ke menggunakan transportasi publik yang disediakan. Atau kalau mau ganti menjadi mobil listrik, waduh, janganlah nanti kita disangkain jadi sales mobil listrik lagi. Tapi kalau bisa ke sana ya kenapa tidak kan gitu. Karena memang kebutuhan untuk mengurangi polusi yang tinggi. Nah, transportasi publik ini selain butuh sentuhan khusus juga butuh pembenahan yang mendalam. Di podcast beberapa kali lalu saya selalu menyarankan agar Pemprov DKI cobalah kembali lagi ke transportasi di zaman era dulu. Maksudnya apa ya, jangan menggunakan lagi jalur sebelah kanan, kembali saja ke jalur sebelah kiri agar pengguna transportasi publik khususnya busway atau Transjakarta sudah tidak lagi repot-repot harus menggunakan jembatan penyeberangan orang atau berada di halte di tengah-tengah badan jalan. Itu sama sekali berbahaya dan merusak estetika. Saya sangat menyarankan agar pasangan Pramono dan Bang Dul
coba mengkaji ulang lah usul ini supaya masyarakat mau menggunakan transportasi Transjakarta karena lebih mudah, lebih aman dan lebih nyaman daripada harus menyeberang begitu panjang, begitu tinggi dan melelahkan. Karena dulu juga di zaman sebelum reformasi, ya, jalur busway itu sudah ada. Dulu namanya jalur bus. Ya, itu ada di sebelah kiri gitu. Nah, kenapa nggak kembali lagi? Saya sekali lagi menekankan, yuk kita coba lihat lagi ke belakang. Kalau memang baik, kenapa tidak? Tapi khusus jalur busway, saya kira mengembalikan ke jalur yang lama, jalur sebelah kiri itu jauh lebih baik daripada yang sekarang. Kenapa ya? Masih masyarakat nggak perlu capek menyeberang jembatan penyeberangan yang panjang, yang ribet, kemudian bertumpuk-tumpuk di tengah halte. Dan satu lagi, biaya perawatannya kan juga jadi lebih murah, gitu kan? Tidak harus memenuhi perawatan jembatan dari kiri dan kanan, kemudian memasang lampu yang boros untuk penerangan pada malam hari, dan juga memudahkan masyarakat untuk mau beralih ke transportasi publik. Nah, ditambah lagi, kalau bisa, seharusnya harus bisa sih, di halte-halte busway itu juga disediakan tempat parkir sepeda yang dijaga oleh aparat. Kan di setiap halte itu ada tuh petugasnya. Sekaligus di situ ada tempat penitipan sepeda, lalu kemudian dibuat seaman mungkin supaya tidak dicuri. Lalu orang kayak saya ya dari rumah saya naik sepeda, terus taruh sepedanya di jalur di halte busway, dikunci, digembok, dijaga, dikasih CCTV gitu kan. Ya smart city lah, ada pengamanannya gitu. Nah, setelah itu saya naik busway. Pelan-pelan lah kita mulai mengganti pola hidup kita yang lalu-lalu gitu, daripada ya kita mempertahankan jalur sepeda yang nggak berfungsi. Mohon maaf nih orang-orang yang mengatakan bahwa jalur sepeda itu harus dipertahankan, ya mbok melek matanya bahwa jalur itu tidak bermanfaat dengan baik, tidak mengurangi kemacetan, tidak mengurangi polusi. Lebih baik itu di stop. Nggak ada yang salah kok kita melakukan evaluasi untuk kebaikan ke depan. Nah, itu tugas pertama soal garis besar tentang bagaimana membenahi transportasi publik di Jakarta. Lalu yang kedua masih juga sama tentang pengelolaan limbah atau sampah. Di zaman Pak Anies dulu sempat ingin melaksanakan program ITF. Rupanya ITF ini kan juga sudah program dari nasional. Tapi kenapa mandek? Karena ada pola sistem kerja yang buat saya juga lucu. Kenapa lucu ya, Mbok? ITF itu kan sebenarnya sifat kerja itu bisnis to bisnis. Jadi Pemprov DKI ya tidak perlu juga ribet untuk menjadikan salah satu BUMD menjadi penjamin terhadap kerjaan sampah mengelola ITF itu. Ya kalau orang mau investasi di situ kan dia sudah punya hitung-hitungan apakah rugi atau untung. Tapi dari yang saya tahu, pengelolaan sampah ITF itu sangat menguntungkan karena banyak sekali rupanya investor yang mau terlibat. Nah, sekarang pola ITF yang kemarin bikin macet dievaluasi saja agar kita bisa kembali lagi mengelola ITF dan bekerja sama dengan pihak swasta yang mau bekerja sama di bidang itu, daripada seperti sekarang pengelolaan sampahnya di zamannya PJ Heru yang lalu ya, itu kan RDF gitu kan. Rupanya RDF ini kan biaya sangat mahal dan hasilnya nggak maksimal, iya kan, ratusan miliar loh. Kan sayang itu duit hanya untuk bikin sampah terbuang dan sampahnya tidak bisa menghasilkan apapun dibandingkan ITF. Jadi pengelolaan sampah itu ya kita kembali ke ITF. Saran saya untuk Gubernur Pramono dan Bang Dul sebagai wakil gubernur gitu, daripada RDF yang ratusan miliar tapi hasilnya jauh dari harapan kita semua. Itu soal pengelolaan sampah. Lalu yang ketiga itu soal penataan tata kota. Itu kalau udah penataan tata kota termasuk salah satunya adalah pemeliharaan jalur sungai dan harus
air supaya ketika hujan sedikit Jakarta nggak harus banjir. Tapi kalau memang alur sungainya bagus, ya pasti hanya genangan-genangan aja lah, itu lumrah lah, masyarakat Jakarta bisa ngerti. Tapi kalau sampai banjir 1-2 hari pasti, aduh repot deh, itu sangat menyedihkan. Nah, untuk khusus pengelolaan saluran air ya memang harus serius lah, tidak boleh sekedar menjelang banjir, menjelang hujan baru diperhatikan. Nah, salah satu saran saya gitu untuk memulihkan kembali proses kehidupan ekosistem di jalur sungai. Jadi kalau ada, maksud saya begini, jadi kalau ada pemukiman yang memang pemukiman liar di badan-badan sungai, ya segera digusur, segera ditata balik. Dulu di zaman gubernur yang lalu saya sarankan begitu, nggak usah lah harus takut dikatakan tidak manusiawi. Membiarkan ada hunian liar itu lebih tidak manusiawi. Karena apa ya, mereka di situ kan nggak punya tanggung jawab untuk menjaga arus sungai itu, karena buang sampah di situ. Lalu kalau jadi banjir dan segala macam, ya mereka nggak mau disalahin. Akhirnya masyarakat kan Jakarta karena nggak tahu itu terjadi di bantalan kali, sungai, ya akhirnya menyalahkan Pemprov. Nah, saran saya soal-soal semacam itu ya harus tegas lah, harus berani memberantas orang-orang yang memanfaatkan badan kali untuk menjadi tempat huninya. Nah, lalu yang terpenting juga segera diperhatikan adalah soal ketertiban ya. Kan Jakarta itu pada zamannya Pak Ahok saya senang itu, tegas, Satpol PP itu tegas gitu, nggak mau main-main, nggak mau nakal gitu. Pokoknya kalau ada pedagang liar yang memanfaatkan trotoar, lalu kemudian ada parkir liar yang memanfaatkan juga parkir lahan kosong atau trotoar, itu disapu bersih, ditertibkan oleh Satpol PP. Nah, semenjak Gubernur Anies, Satpol PP-nya jadi lembek, jadi datang ke tempat yang memang melanggar ketentuan Perda hanya sekedar foto di perempatan, habis foto sebagai bukti udah kerja, hilang gitu kan. Itu di zaman Anies seperti itu gitu loh. Nah, saya coba mengingatkan kembali bahwa Satpol PP itu tidak seperti itu kerjanya, tapi betul-betul menjadi garda terdepan dalam menertibkan kehidupan Jakarta lah. Karena di perempatan, coba kita lihat sekarang deh, hampir di perempatan jalan ya itu ada plang bahwa daerah ini bebas pemulung, pengemis, gembel dan segala macam, ada tuh. Tapi plang itu ya hanya sebagai penghias perempatan gitu, tetap aja bertumbuk tuh pengemis, gembel, manusia manusia perak atau manusia apa gitu, seperti itu gitu. Dan lama kelamaan akan kembali seperti zaman tahun 90-an atau ya 90-an lah gitu. Padahal di perempatan itu ada pos polisi gitu ya, lalu ya pos polisinya ber-AC sih, jadi polisinya malas keluar, malas menertibkan. Atau bahkan saya sering kali melihat apa yang dilakukan oleh Satpol PP, datang ke perempatan, datang ke tempat-tempat seperti itu hanya foto-foto gitu, bikin rekaman mungkin 1-2 menit, lalu pergi. Itu juga dilakukan oleh beberapa oknum polisi. Saya lihat kadang-kadang, aduh kok kayak begini ya. Nah, selain itu juga perlu penataan tentang soal tata kota, soal kabel. Dulu di zaman PJ Heru itu tegas, tapi saya nggak tahu tegasnya sampai sejauh ini nggak jelas. Karena apa? Yang saya ingat PJ Heru waktu itu tegas mengatakan bahwa untuk pihak swasta atau siapapun lah yang memanfaatkan kabel-kabel itu harus segera memindahkan kabel tersebut ke dalam tanah. Apabila tidak, maka izin menggunakan tiang tersebut itu di stop, kan gitu.
Ketegasan itu sangat baik, tapi pelaksanaannya wow. Ya pasti teman-teman tahu lah kenapa saya harus teriak wow gitu kan. Bukannya ditanam, hanya dirapikan. Yang tadinya terurai aut-autan dikumpulkan lalu diikat pakai kabel seolah-olah rapi, padahal tidak. Artinya itu hanya menunggu waktu saja. Ketika ikatan itu lepas akan memakan korban, akan ada lagi pengendara motor atau pengendara sepeda yang tiba-tiba terjerat kabel tersebut dan akhirnya tewas. Nah selebihnya nantilah kita akan bikin podcast, tapi di podcast perdana di awal tahun ini saya mengucapkan selamat tahun baru kepada warga Jakarta Barometer maksudnya. Semoga di tahun ini hidup kita sebagai warga Jakarta jauh lebih baik. Dan yang terakhir untuk pasangan Pramono dan Rano Karno, selamat bekerja membenahi, membangun kota Jakarta. Terima kasih, selamat sore.